Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Umar dan juga Bu Firina dan juga teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perencanaan desa, tentang gender yang ada di Kampung Areng, Desa Cibodas, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Pinata Raji, yang kedua ada Randy Joy Stefani Manggawol, dan yang ketiga yaitu ada Muhammad Zulkarnain Aziz. Baik, selanjutnya ada pendahuluan. Di dalam pendahuluan ada latar belakang. Perempuan merupakan saudara laki-laki yang dimanai dengan tanggung jawab dalam kepemimpinan dan keadilan, dan tidak adanya suatu perbedaan di antara laki-laki dan juga perempuan, kecuali di dalam hal yang memiliki sifatnya biologis. Di dalam hakikatnya, laki-laki dan perempuan adalah sama, yang dijadikan sebagai pemimpin di muka bumi. Keduanya akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dapat dilihat dari cerminan dalam nilai-nilai kemanusiaan dan hak sosial. Dengan seiring berkembangnya zaman, peran perempuan sudah mengalami perubahan. Di masa lalu, perempuan hanya berperan di ruang lingkup rumah tangga saja. Namun pada masa ini, selain sebagai ibu rumah tangga, perempuan juga berperan sebagai pengacara, guru, pengusaha, politikus, dan juga pemberdaya masyarakat, sehingga lingkungan interaksi perempuan menjadi sangat luas. Adapun kaum perempuan di Kampung Areng mulanya bekerja di lahan suami untuk sekedar membantu pekerjaan suami di peternakan, dan sisa waktunya mereka habiskan di rumah. Dengan seiring berkembangnya kebutuhan, kaum perempuan mulai memberdayakan diri untuk meningkatkan ekonomi melalui kelompok tani dan ternak. Kegiatan kelompok ini merupakan cara memanfaatkan kotoran ternak sapi menjadi biogas ataupun pupuk organik. Berkat pembentukan kelompok, perempuan menjadi berdaya dan mampu berperan di kiprah ekonomi. Secara detail, menurut Pujiwati Sajogyo, peran perempuan di masyarakat yaitu: 1. Perempuan dapat meningkatkan penghasilan keluarga dan juga rumah tangga. Yang kedua, perempuan dapat meningkatkan gizi dan kesehatan anggota keluarga, khususnya anak-anak di bawah 5 tahun. Yang ketiga, perempuan juga dapat meningkatkan pengetahuan keluarga seperti membaca, menulis, dan juga menghitung, dan juga mengelola. Peran perempuan dapat menjadi modal utama untuk mengembangkan masyarakat. Dilihat secara definisi pengembangan masyarakat yaitu metode meningkatkan kualitas hidup seseorang yang berpengaruh terhadap proses kehidupannya. Dengan kata lain, pengembangan masyarakat dapat memperbaiki kondisi kehidupan menjadi lebih baik dari kondisi yang sebelumnya. Banyak yang diperlu kembangkan di masyarakat. Salah satunya ialah dengan melihat permasalahan dan mencari jalan keluar dengan cara memanfaatkan potensi sumber daya. Permasalahan yang ada di masyarakat sangat kompleks, dan masalah yang paling signifikan yaitu mengenai perekonomian, yang memberikan efek domino pada hal yang lain. Kondisi saat ini, ekonomi masyarakat tidak terkontrol dengan baik dan adanya kekayaan yang tidak merata. Dengan demikian, terkadang terjadi kesenjangan sosial yang dimunculkan oleh stratifikasi atau tindakan ekonomi masyarakat. Permasalahan ekonomi bukan masalah perorangan, tetapi masalah yang akan dihadapi bersama. Permasalahan ekonomi akan menyentuh ranah kehidupan rumah tangga, karena ekonomi dapat menjadi penunjang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pada masyarakat agraris, sektor kehidupan seperti rumah tangga, keluarga, lingkungan, tetangga, ekonomi dan juga rumah tangga, dan juga lingkungan kekerabatan dipegang oleh perempuan. Pada intinya, perempuan mengetahui sejauh mana permasalahan ekonomi yang melanda keluarga dan juga rumah tangganya, dan perempuan juga dapat menanganinya. Dengan demikian, paradigma bahwa perempuan tidak mampu menjadi pelopor
pemberdayaan mulai dihapuskan dengan bukti-bukti yang ada. Awalnya perempuan dikira tidak mampu berkiprah di masyarakat, namun pada saat ini perempuan dapat menjalankan program pengembangan ekonomi yang sangat bermanfaat. Dalam mengembangkan ekonomi masyarakat, kelompok tani dan juga ternak karya ibu dapat memanfaatkan potensi berupa kotoran ternak sapi menjadi biogas dan juga pupuk organik yang diinisiasi oleh program biru atau biogas rumah. Next. Adapun pertanyaan dalam penelitian ini yaitu 1. Bagaimana partisipasi perempuan dalam pengembangan ekonomi masyarakat melalui kelompok tani dan juga ternak karya ibu. Yang kedua yaitu bagaimana strategi perempuan dalam mengembangkan ekonomi masyarakat melalui kelompok tani dan ternak karya ibu. Yang ketiga yaitu bagaimana keberhasilan perempuan dalam mengembangkan ekonomi masyarakat melalui kelompok tani dan ternak karya ibu. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Remigius. Baik, selanjutnya profil wilayah. Gambaran umum Kabupaten Bandung Barat. Secara geografis, Kabupaten Bandung Barat terletak di antara 6 derajat, 373 sampai dengan 7 derajat, 1,031 lintang selatan, dan 107 derajat, 1, 10 sampai dengan 107 derajat, 4, 40 bujur timur dengan luas wilayah 1305,77 km persegi. Secara administratif, Kabupaten Bandung Barat mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut. Yang pertama, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang. Kedua, sebelah timur berbatasan dengan Kota Cimahi, Kota Bandung, dan Kabupaten Bandung. 3. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Cianjur. Keempat, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung Barat memiliki lahan yang subur, serta banyaknya aliran sungai menyebabkan sebagian besar dari luas tanahnya digunakan untuk sektor pertanian. Ini lebih berpotensi karena Kabupaten Bandung Barat beriklim tropis, dengan jumlah hari hujan sebanyak 119 hari, dan rata-rata curah hujan per bulan mencapai 70,41 mm per bulan pada tahun 2015. Jumlah curah hujan yang relatif cukup dan kondisi tanah yang subur menyebabkan wilayah Kabupaten Bandung Barat memiliki potensi yang sangat perspektif dalam pengembangan sektor pertanian. Beberapa tahun kebelakangan ini, penggunaan lahan untuk permukiman, pariwisata, dan industri secara kasat mata menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pembangunan perumahan atau permukiman terus dilaksanakan guna memenuhi kebutuhan penduduk terhadap perumahan. Namun, pembangunan tersebut sebagian dilaksanakan pada lahan pertanian yang berpotensi sehingga terjadi alih fungsi lahan. Untuk mencegah hal ini pada masa yang akan datang, penataan ruang dan lahan agar mempertimbangkan lahan potensi pertanian atau lahan serapan air tetap dipertahankan. Selanjutnya, kondisi geologis dan geografis. Adapun letak dan luas wilayahnya, Desa Cibodas terletak di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Luas wilayah desa ini sekitar 1.273,44 hektar yang berada pada ketinggian 1.260 meter di atas permukaan laut. Curah hujan 177,5 mm per tahun dengan suhu rata-rata 19 sampai dengan 22 derajat Celcius. Adapun batas-batas wilayah Desa Cibodas adalah sebelah utara yaitu Desa Wangunharja, di sebelah selatan yaitu Desa Cimenyan, di sebelah timur yaitu Desa Suntenjaya, dan di sebelah barat di Desa Langansari. Selanjutnya, topografi dan keadaan tanahnya. Desa Cibodas terletak di wilayah yang berbukit-bukit. Secara umum, kondisi tanah desa subur. Penduduk Desa Cibodas sebagian besar bermata pencarian sebagai petani. Lahan pertanian di wilayah desa ini seluas 433,72 hektar meter persegi,
Sedangkan lahan perkebunan seluas 351 hektar meter persegi. Luas lahan yang digunakan sebagai perkantoran sebanyak 0,3 hektar meter persegi. Sisa lahan lainnya adalah dipakai sebagai pemukiman seluas 111,5 hektar meter persegi. Hutan konservasi seluas 32 hektar meter persegi dan prasarana umum lain seluas 0,92 hektar meter persegi. Potensi lokasi seperti tingkat ekonomi dan sumber daya manusia. Mata pencaharian utama dari Desa Cibodas adalah dari sektor pertanian. Khususnya yang sangat potensial adalah tanaman pangan dan perkebunan. Selain itu, potensi kehutanan dari desa ini cukup potensial. Sektor lain yang juga sangat potensial untuk dikembangkan adalah peternakan. Sektor yang kurang potensial untuk dikembangkan di Desa Cibodas adalah perikanan, pertambangan, industri persawahan, dan komoditi buah-buahan. Kendala umum yang sering dihadapi dalam mengembangkan potensi desa adalah pada pemasaran dan kurangnya lahan. Selain itu, ada pula kendala lain seperti modal dan perlu adanya pengembangan kemitraan. Potensi sumber daya manusia di Desa Cibodas terbilang tinggi. Hal ini berhubungan dengan mata pencarian penduduk yang memang dari sektor pertanian. Selanjutnya, kesehatan lingkungan. Sarana dan prasarana kesehatan merupakan suatu hal yang paling penting dalam lingkungan masyarakat. Di Desa Cibodas terdapat 17 unit posyandu masing-masing satu di tiap RW. Jumlah kadar posyandu aktif sebanyak 85 orang, ditambah 2 orang pembina posyandu. Selain itu, juga terdapat 1 unit puskesmas, 1 unit toko obat, dan 1 unit poliklinik. Kesehatan lingkungan juga berhubungan dengan perilaku hidup sehat dari masyarakatnya. Jumlah keluarga di Desa Cibodas yang memiliki WC yang sehat sebanyak 2.835 keluarga. Sedangkan jumlah keluarga yang memiliki WC yang kurang memenuhi standar kesehatan sebanyak 146 keluarga. Dalam pemenuhan kebutuhan air bersih, masyarakat Desa Cibodas lebih memilih berlangganan PAM atau BPABS. Jumlah keluarga yang berlangganan sebanyak 2.981 keluarga. Secara umum, pemenuhan gizi balita di Desa Cibodas sudah baik. Jumlah balita bergizi baik. Adapun balita yang mengalami gizi, sedangkan yang mengalami gizi buruk, dan ada juga balita yang memiliki gizi lebih. Keadaan sosiologi dan kebudayaan di lokasi termasuk kependidikan dan kesehatan. Mayoritas penduduk Cibodas merupakan tamatan sekolah dasar, tamatan SMP atau sederajat, SMA atau sederajat, dan tamatan lainnya. Kehidupan beragama mayoritas penduduk Desa Cibodas yaitu beragama Islam. Agama lain yang dipeluk oleh penduduk desa yaitu Kristen, Katolik, dan Buddha. Kehidupan antar umat beragama di desa ini berjalan dengan harmonis. Selanjutnya, tingkat ketenaga kerjaannya. Menurut BPS Kecamatan Lembang tahun 2018, lapangan pekerjaan di Kecamatan Lembang sudah cukup beragam, mulai dari pertanian, perindustrian, perdagangan, PNS, atau pegawai negeri sipil hingga pegawai bank. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh Azizi. C. Analisis. Yang pertama, menjawab pertanyaan penelitian, yaitu yang pertama, partisipasi perempuan pada saat awalnya sangatlah kurang, dikarenakan mereka tidak tahu perkembangan zaman, yang seharusnya perempuan hanya mengurus rumah tangga, dan sekarang bisa mencari uang dengan memanfaatkan kotoran ternak sapi menjadi biogas dan pupuk organik. Yang kedua, dengan berpedoman kepada R.A. Kartini, dan salah satu caranya yaitu dengan melihat permasalahan, kemudian mencari jalan keluar dengan memanfaatkan potensi sumber daya. Yang ketiga, kelompok tani dan ternak karya ibu di Kampung Aren, Desa Cibodas, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, menjadi salah satu inspirasi bagi para perempuan lainnya, bahwa perempuan punya hak untuk berdaya yang mampu berkarya, terampil, berpengetahuan, dan mandiri. Semuanya didapatkan dengan niat dan motivasi tinggi untuk melakukan sebuah perubahan. Perempuan dapat
menuangkan kreatif dan inovatif yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Gagasan ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Selanjutnya ada analisis persoalan dengan pendekatan sosiologi. Pada makalah ini menggunakan metode sosiologi yaitu pendekatan materialisme dialektis. Dikarenakan perempuan di kampung Aren mulanya bekerja di lahan suami untuk sekedar membantu pekerjaan suami di peternakan, dan sisanya waktunya mereka habiskan di rumah. Seiring berkembangnya kebutuhan, kaum perempuan mulai memberdayakan diri untuk meningkatkan ekonomi melalui kelompok tani dan ternak. D. Saran. Berdasarkan latar belakang pada makalah ini, perempuan di desa tersebut sudah bagus, dikarenakan mau adanya perubahan sosial yang diakibatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, adanya keterampilan bagi perempuan desa tersebut. Sarannya, jika bisa mengembangkan hasil selain itu lebih bagus, dikarenakan semakin banyak hasil dan semakin banyak keuangan diterima. Baik, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.